Oke, sekarang kita lanjut bagian yang ke-D ya, kecepatan dan periode. Nah, kecepatan dan periode ini kita bahas yang pertama adalah bagian dari kecepatan lepas ya. Kecepatan lepas. Nah, kecepatan lepas ini adalah maksudnya kecepatan yang dapat melepaskan benda dari tarikan gaya gravitasi bumi ya. Berarti dia adalah kecepatan yang dapat melepaskan benda dari tarikan gaya gravitasi bumi. Oke. Nah, di mana kecepatan lepas itu dia ada dua rumus, berarti kecepatan lepas V sama dengan akar 2 kali G kali dengan R. Oke. Ini dia. Nah, yang satu lagi itu adalah V sama dengan akar 2GM per R. Jadi dia ada dua rumus ya, 2GR atau bisa juga 2GM per R. Jadi keterangannya V itu adalah kecepatan lepas, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, kok kuadrat, meter per sekon aja ya. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian R itu adalah jari-jari bumi ya, jari-jari bumi, satuannya adalah meter. Kemudian M itu adalah massa bumi ya. M adalah massa bumi, satuannya adalah kilogram. Kemudian G itu apa? G itu udah pernah kita pelajari kan. G itu adalah konstanta gravitasi ya. Nilainya berapa? 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram. Oke? Nah, jadi kecepatan lepas itu biasanya pada satelit ya, yang dibutuhkan satelit untuk ditembakkan ke atas gitu. Nah, oke, kita lanjutkan yang bagian kedua yaitu hubungan periode dan jarak. Oke, yang bagian ke B-nya adalah hubungan periode dan jarak. Nah, judul besarnya masih kecepatan dan periode, tapi bagian ke B-nya gitu ya, atau bagian keduanya, hubungan periode dan jarak. Nah, kalau kita lihat, untuk menentukan hubungan periode dan jarak, kita menggunakan persamaan gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Nah, gaya sentripetal itu kan kita udah pernah belajar sebelumnya, rumusnya adalah mv kuadrat per R. Sedangkan gaya gravitasi itu adalah Gm M1 kali M2 per R kuadrat, ya kan? Nah, jadi ini boleh dicoret nih. Ini habis, sehingga kita dapat nanti nilai V kuadrat itu adalah, ini boleh dicoret ya, ini anggap, atau kita ganti indeksnya di sini M besar, kali M kecil, berarti ini boleh dicoret M. Nah, tinggal kalau kita kali silang, ini G M per R. Atau V sama dengan akar GM per R. Oke? V sama dengan akar GM per R. Nah, kalau kita hubungkan ke ini, ke apa namanya, ke gaya gravitasi. Nah, kita kan sebelumnya udah membahas tentang ini. Kalau kita bahas dulu di apa namanya tuh, kita hubungkan ya ke kecepatan pada gerak melingkar V sama dengan omega kali R kan. Nah, boleh kita ganti V itu adalah 2pi per T kali dengan R. Nah, oke, nanti ini kita substitusikan ke sini. Nah, jadinya kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau mencari T, berarti di sini 2pi, nah kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke sini, jadinya kan V sama dengan akar GM per R. Nah, V itu bisa dia 2pi per T, atau yang kuadrat aja deh, yang kuadrat aja ya. Ini, yang kuadrat ini. Karena nanti kan kita hilangkan juga akarnya itu kan. Berarti dia adalah V kuadrat GM per R. Nah,
V kuadrat itu kalau ini, berarti kan dari sini nih kita masukin. V itu dikuadratkan, itu adalah 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan GM per R. Berarti kita pindah ruas, berarti 4pi kuadrat kali R per GM sama dengan T kuadrat. Ya kan? 4pi kuadrat. Ya, benar ya. Oh iya, tunggu. Ini ada, oh ya masih ada R-nya ya. Ini R-nya R pangkat 3 ya. R pangkat 2 kali silang, ini R pangkat 3 jadinya. Jadi 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Jadi itu adalah hubungan antara periode dan kecepatan. Nah, bisa kita tulis di sini, hubungannya yaitu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut bagian yang terakhir lagi. Tetap semangat untuk belajar fisika, materi hukum Newton tentang gravitasi. Nggak ada yang sulit kalau kita serius dalam belajar. Oke?